Saya pertama kali beli rumah itu waktu belum menikah. Berapa tahun lalu tuh? Berapa tahun yang lalu ya? Sebentar saya ingat-ingat dulu, Bu. Saya nikah tahun 2010, berarti saya beli rumah tahun 2008 Iya, 12 atau 2009. tahun lalu, lebih. 12 tahun lalu, Bu. 12 tahun lalu. Nah, saya beli rumah itu pada saat itu 2008 kalau saya nggak salah ya, Bu ya. Waktu itu saya beli rumah disuruh oleh atasan saya pada saat itu. Saya nggak ada pikiran mau beli rumah, Bu, karena kan anak muda, belum menikah. Nanti sama suami aja beli rumah kan, Bu? Iya, pikir saya ngapain juga sih harus repot-repot beli rumah. Betul. Cuma atasan saya tuh ngelihat saya ini boros, Bu. Jadi kan dia kan tahu ya, hari ini saya beli bajunya merek ini, terus sepatunya ini. Nanti kalau saya dapat bonus, kan saya dulu masih jadi 2008 itu masih marketing lah, Bu ya. Semuanya tuh full insentif ya, Bu ya. Dan memang saya mata duitan, Bu. Jadi saya tuh ngejerit insentif. Kerja keras gitu. Kerja keras untuk dapat duit banyak. Iya, untuk dapat duit, dan tujuan saya cuma satu. Misalnya saya pengen beli sepatu, harganya sekian, saya harus dapat insentif bulan ini buat beli gitu. Terus bos saya bilang, kamu mau sampai kapan beli tas, Kayak beli gini, sepatu, nggak karu-karuan hidup katanya kan. Beli aja sih tuh rumah, biar kamu tuh terpaksa harus angsur, dia bilang. Saya pikir ngapain saya harus beli rumah, Pak? Orang saya belum nikah, saya juga punya rumah gitu ya. Akhirnya setelah itu saya mikir juga sih malam-malam gitu ya. Bener juga ya, daripada duitnya saya habisin nggak karu-karuan ya, saya beli rumah aja lah. Waktu itu saya beli rumahnya sama nasabah. Ya. Second berarti? Enggak, rumah baru, rumah developer lah. Harganya itu pada saat itu 388 juta. Ya. Itu udah lumayan itu tahun dulu kan? Iya, 380 lumayan. Waktu itu saya karena itu punya nasabah ya, Bu. Nasabahnya juga baik hati, nasabah saya sendiri. Ya udahlah, kalau saya nggak punya duit, Bu, untuk DP-nya. Terus terang saya modal nekat. Bos saya udah nyuruh beli aja. Ya udahlah, saya pusing, beli aja lah. Akhirnya saya nggak ada DP, Bu, waktu itu. DP-nya saya angsur gitu loh. DP-nya saya angsur, belum setahun terkumpul lah DP-nya ya, Bu ya, dari uang insentif saya yang tadinya saya pakai buat beli tas, buat beli sepatu gitu ya. Akhirnya saya kumpulin karena saya ada utang nih. Saya harus bayar DP KPR. Udahlah, saya terpaksa nyicil gitu kan. Nggak sampai setahun ternyata selesai, Bu, DP-nya. DP-nya aja. Habis itu saya KPR lah ke bank. Nah, berarti udah berapa tahun ya? 14 tahun berlalu lah, Bu ya. Nah, angsurannya karena saya waktu itu masih jadi marketing, Bu, angsurannya nggak besar sih, sesuai dengan salary saya saat itu ya. Nah, udah jalan 14 tahun, sekarang rumahnya itu nggak saya tempatin, tapi saya sewain, Bu. Lumayan juga, saya dapat sewanya sekitar 25 juta, Bu. Sekarang ya, Bu ya. Sementara setahun. Angsuran saya di bank yang zaman dulu-dulu, Bu, cuma 1 jutaan. Fix itu, Bu? Enggak fix, zaman dulu, Bu, angsuran KPR zaman dulu enggak fix. Cuma sanggupnya saya saat itu ya segitu ya, Bu ya. Orang saya waktu itu masih jadi marketing gitu ya. 300, zaman sekarang nggak dapat lagi 1 jutaan. Nah, setelah berjalan sekarang, itu cerita pembelian rumah saya yang pertama, Bu. Setelah itu saya kok jadi ketagihan. Saya mikir, bagus juga ya beli rumah ya. Jadi setiap kali misalnya saya naik gaji ataupun saya naik level lah di bank kan, Bu, ada promosi, saya tambah lagi rumah gitu, Bu. Terus setiap kali ada uang lebih, saya tambah lagi rumah gitu. Jadi nggak kerasa ternyata angsuran saya banyak juga ya sekarang. Udah gitu, berapa ya? Karena yaitu saya memaksa diri saya. Motivasi orang kan beda-beda ya, Bu. Kalau saya motivasinya daripada saya habis nggak karuan untuk beli yang nggak jelas itu, Bu, mendingan saya beli rumah gitu, Bu. Nah, itu juga memang mungkin diajarin juga sama bos saya ya, Bu ya. Jadi ya itu, kadang-kadang kita beli rumah itu harus maksa diri juga sih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.